Laki-laki kan suka ngomong menaklukkan ini. Menurut aku itu tidak tepat gitu. Orang tuh tidak menaklukkan hati. Orang itu bersinergi dengan hati lain. Ketika kita bersinergi, kita memiliki satu connection yang dimana ujung-ujungnya kita menjadi bahagia bareng. Nggak tergesa-gesanya aku adalah membiarkan ada beberapa waktu di mana aku mengetahui bahwa itu bukan suara otakku, tapi suara aku gitu loh. Suara hatiku yang bilang, I want this. First impression kita terhadap orang itu adalah orang ini sebenarnya tulus apa enggak ya. Kita tuh tidak bisa merasionalisasikan seakan-akan kita psikolog yang kayak dia cara jalannya seperti ini. Kita tuh nggak gitu otak kita, tapi lebih kayak kita nyaman, aman tidak di sekitar orang ini gitu loh. Dan teman kamarku dari berbagai negara selalu suka baunya karena membuat bau kamar itu jadi wangi kan. Aromanya tuh aroma kamarnya wangi. Tapi bagi aku itu aroma yang sangat apa ya, sangat personal karena setiap kali aku pulang ke kamar tuh aku jadi kayak aku di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang sebenarnya udah pernah ke Suara Berkelas, tapi aku ajak lagi karena aku senang ngobrol sama dia. Ada Omar Esteglal. Halo abang. Ya. Halo. Aku benar-benar senang bisa ke Suara Berkelas lagi. Jujur masih deg-degan sama sedeg-degannya kayak pertama. Here I am. Apakah karena muka aku terlalu tegang, Omar? Bukan, karena sangat berbobot tapi juga kayak diinterogasi kalau kata tadi. Mar, mungkin orang-orang yang menonton podcast ini itu belum tahu siapa Omara. Aha. Bahkan aku pertama kenal kamu itu dari POV, wah ini aktor gitu. Tapi sekarang semakin kita kenal, aku baru tahu ternyata kamu itu pernah menulis dan publish buku di usia kamu masih 15 tahun. Iya. Aku penasaran ya, apa isi kepala anak 15 tahun waktu itu nulis buku yang menurut aku bukunya berat banget malah. Iya. Ini ya, Read Without Prejudice, Do Yes. Without Doubt. Ya, itu aku publish 2015, saat itu aku masih sekolah di Sekolah Cikal waktu itu. Bukunya itu sebenarnya isinya mungkin kalau misalnya dibaca pertama itu tentang bagaimana remaja menghadapi pengajaran agama, ibadah-ibadah, tentunya agama Islam ya. Tapi waktu itu sebenarnya keresahan pertamaku tuh adalah aku melihat di sekitaranku dan aku melihat ternyata tuh trennya ada 3 yang aku kerjakan akhirnya survei dari Q&A dan juga observasi mata ya. Which is tendensi untuk orang-orang sekitar aku, remaja-remaja umur waktu itu kalau nggak salah age groupingnya umur 12 sampai 15 tahun lah, 12 sampai 15 tahun. Atau mulai dari 11 tahun, aku lupa, udah lama belum aku baca. Tapi kurang lebih itu yang aku lihat adalah 3, which is 1 yang terima apa adanya aja, yang penting aku kerjain aja ibadah tanpa ingin tahu lebih lanjut. Yang kedua menolak total ajaran agama, kayak enggak, aku nggak mau, aku males. Dan yang ketiga benar-benar asing dengan ajaran agama. Kalau misalnya ditanya kayak kamu sholat kenapa? Nggak tahu lah, gitulah. Benar-benar asing gitu. Jadi antara like, dislike, very dislike atau indifferent gitu. Dan aku ngerasa kayak ini mungkin alasannya karena lingkungannya mungkin atau karena ajarannya gitu. Keresahannya tuh di situ. Bagaimana exposure terhadap anak-anak remaja terutama di Jakarta waktu itu Jakarta. Dan aku surveinya juga mungkin sekolah-sekolah yang pengajarannya ada campuran bahasa Inggris, which menurut aku juga ada exposure terhadap. Zaman dulu kan kita belum ada TikTok, belum ada Instagram yang lumayan kenceng gitu. Jadi exposure terhadap dunia luar itu tergantung betapa aktifnya seorang anak mencari tersebut kayak di YouTube, di apa gitu. Apakah dia lebih sering nonton channel yang berbahasa Inggris kah atau berita-berita Indonesia kah? Itu tuh menurut aku exposure tuh zaman dulu tidak on your face gitu. Tidak kita buka TikTok tiba-tiba kita tahu apa yang terjadi di Irak gitu. Tapi zaman dulu kan kita harus mencari gitu. Dan aku risetnya tuh poolingnya di orang-orang yang punya ketertarikan terhadap budaya luar dibandingkan budaya Indonesia atau lebih sering berbahasa Inggris gitu atau pengajarannya sistem sekolah internasional gitu. Rata-rata orang yang aku survei itu dan yang aku lihat rata-rata anak-anak itu lebih jauh dari ajaran agama. Dan menurut aku ini mungkin ada alasannya ya. Mungkin apa mereka cara pengajarannya tidak deliver atau mungkin mereka tidak suka dari cara diajarinnya atau mungkin ya mereka ngerasa ini tidak butuh aja gitu, mereka asing gitu. Nah, keresahan itu memunculkan buku ini. Aku akhirnya nulis kayaknya aku bisa tulis beberapa reasoning kira-kira anak remaja tuh untuk melakukan ibadah dari perspektif yang non agamis itu seperti apa. Kayak aku inget di buku aku tuh ada satu section kayak
soal time commitment dalam melakukan ibadah tuh sebenarnya tidak banyak gitu. Kita melakukannya dikit. Tapi kritik aku terhadap pengajaran tersebut tuh juga ada. Aku bilang tapi kan kita tidak bisa dong melihat dari aspek gitu. Kita nggak bisa ngeliat aspek sholat. Udah 5 menit doang. Nggak. Apa sih yang bisa mendorong anak-anak ini untuk tanda kutip mencintai dan menggemari alasan-alasan untuk melakukan ibadah tersebut. Dan itulah yang aku kupas sebenarnya. Yang aku kupas adalah ternyata di balik sholat atau di balik puasa tuh ada apa ya? Ada meaning tersendiri yang bisa dicerna oleh remaja. Kayak contoh the sense of discipline, the sense of the sense of membutuhkan sesuatu, the sense of hope, the sense of perbaiki diri, meditatif. Hal-hal yang seperti itu tuh aku coba kupas. Sebenarnya kayak gitu sih bukunya. Gue jujur nggak nyangka anak lulus tahun mikir kayak gitu. Kayak bentar, keresahan lu itu sebenarnya keresahan pribadi atau ngeliat lingkungan lu yang emang kayak kok jauh banget ya dari agama atau gimana? Ya, a mixture of both sih. Aku mungkin selama aku remaja tuh aku melihat banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda gitu. Ada yang mengajarkan secara mungkin kita bisa sebut moderat ya, yang kayak ini tuh kita melakukan ini gara-gara ini. Ada juga yang pengajaran yang menurut aku nggak mau berkata yang lumayan menjurus ya, tapi lebih sugestif lah, lebih harus gitu atau lebih menyuruh gitu. Yang kayak udah lakukan aja kalau nggak gini-gini. Sedangkan di situ waktu itu aku ingat 2015-2014 tuh lagi ada berita viral, correct me if I'm wrong ya, mungkin bisa dicari, anak tuh digebukin atau sama gurunya atau dipukul sama gurunya karena lalai sholat atau apa gitu, zaman dulu lah pokoknya, atau orang tuanya aku lupa. Mungkin dari situ sih keresahan itu yang menurut aku kayak kok bisa sampai kayak gitu sih. Karena aku punya teman yang aku tidak ceritakan panjang, tapi kurang lebih ini salah satu motivasinya, yang sama orang tuanya itu dia basically ada perasaan kesal karena waktu itu disuruh ibadah, tapi dia waktu itu puasa kalau nggak salah, akhirnya berantem besar lah. Akhirnya menurut aku mungkin kan ada orang di sana percaya bahwa dipukul sekali boleh atau apa, itu tergantung kepercayaannya. Tapi hasil dari masalah tersebut antara dia dan orang tuanya adalah dia akhirnya jadi against, punya punya dendam sendiri kayak ya udah gue bandel aja gitu. Dan menurut aku itu kan amat disayangkan gitu ya. The beauty of learning sebuah faith atau religion akhirnya dirusak dari pengalaman buruk dalam proses pembelajaran tersebut. Nah disitulah yang ingin aku highlight, keresahan itu yang aku rasa kayak kok aku tidak bisa mendapatkan satu lingkungan yang dimana orang-orang itu kayak iya kita melakukan ini karena kita ingin atau karena kita tertarik gitu, nggak semuanya rata gitu. Kok malah kita melihatnya sebagai pelajaran matematika yang banyak orang tidak suka atau pelajaran gitu. Padahal the wonder of mathematics contoh itu kan jelas gitu. Nah itu sih yang apa sih yang membuat remaja itu bisa tertarik dan malah justru bukannya meninggalkan dan kesal dengan pelajaran tersebut. Itu sih. Nah awalnya itu fun fact harusnya bukan buku. Aku nulis paper panjang. Aku ditantang sama guruku, itu ada project. Apa satu hal yang kamu paling lemah melakukan? Aku bilang nulis. Ya udah tulis. Ya udah aku akhirnya nulis. Ternyata esainya jadi kepanjangan, ditantang lagi bisa jadi buku apa enggak. Akhirnya dipublish sama Buah Hati Production, kalau saya itu Bawahan Lentera Hati ya. Nah itu aku ngobrol banyak waktu itu, advisor aku ini Pak Quraisy Shihab waktu itu yang ngebantu aku banyak banget gitu. Aku ngobrol banyak ke Abi Quraisy kayak ini bagaimana dia menjelaskan kurang lebih memberi aku ayat-ayat dan juga kisah-kisah yang kira-kira cocok untuk menggambarkan hubungan Nabi Muhammad dengan remaja. Waktu itu aku benar-benar mentorship-nya kepada Pak Quraisy Shihab waktu itu. Wah keren. Tapi aku setuju sekali ketika kamu bilang tadi the beauty of learning itu bisa hilang kalau memang the way storytelling dari rumah itu udah keliru gitu. Betul. Sehingga anak-anak itu bisa menangkap bahwa untuk bisa beribadah itu harus keras banget gitu. Itu menurut aku salah satu hal yang harus orang-orang aware, dan that's why aku sangat tertarik kalau ngomongin tentang pendidikan dari rumah. Seberapa besar peran pendidikan lu di rumah gitu. Bagaimana Omara di rumahnya, bagaimana lu terdidik dari kecil sampai lu bisa melihat dunia dari perspektif yang luar biasa sekali gitu. Siapa Omara di rumah? Waduh, aku mungkin harus minta maaf ke kedua orang tuaku, Bunda Abi, karena aku emang anak yang lumayan bandel ya, ngeyel gitu sebenarnya. Cuman aku sangat bersyukur karena aku memiliki kedua orang tua yang membolehkan aku untuk mengekspresikan diri, untuk tanda kutip mengeyel dan mempertanyakan hal-hal gitu. Aku memiliki kedua orang tua yang sangat rationality dan logic driven gitu. Kayak contoh, aku ingat banget setiap kali aku di sekolah tiba-tiba
sering lah orang tuaku dipanggil sekolah waktu itu di sekolah Cikal karena aku melakukan hal-hal yang menurut mereka ini kayaknya kurang tepat deh secara code of conduct, bandel lah. Tapi selalu ditanya kenapa kamu ngelakuin itu, apa alasan kamu ngelakuin itu, bagus nggak kira-kira ngelakuin itu. Sampai akhirnya aku ketika minta maaf tuh bukan karena aku takut menghadapi konsekuensi, tapi karena aku tahu aku bersalah gitu dan aku benar-benar bersyukur I've been raised by that. Aku dibesarkan seperti itu gitu. Aku di rumah mungkin adalah orang yang hard to deal with sebenarnya dan aku amat sangat salut dengan how orang tuaku abi bunda tuh bisa mengatasi itu gitu. Aku juga melihat bagaimana mereka treat my sister dan kurang lebih sama gitu. Ditanyakan kenapa melakukan sesuatu, benar-benar ditantang setiap hari jalan pikirannya, logikanya dan mungkin di rumahku tuh cara pembelajarannya adalah yang lumayan komunikatif gitu, bukan yang udah lakuin ini harus gini enggak, tapi lebih kayak kamu harus ngelakuin ini karena begini dan seiring aku menjadi dewasa mereka tuh selalu mempertanyakan kamu kenapa ngelakuin ini, kenapa kamu nggak mau ngelakuin ini gitu loh. Aku mungkin ada satu cerita, aku dulu itu umur 12 didiagnosa epilepsi dan aku kejang-kejang dan akhirnya harus minum antikonvulsan setiap hari dan pil-pilnya tuh sebesar ini. Ini sebelum aku pindah ke Amerika, aku udah harus minum pil setiap hari dan aku tentu sebagai remaja yang galau itu sangat benci dengan konsep kenapa sih aku harus minum obat setiap hari, mak kejang, apaan sih gitu-gitu. Aku ingat sering kali aku kayak berseteru dan berantem dengan orang tuaku karena mereka tentunya khawatir dan akunya juga kayak membangkang dengan minum obat. Tapi looking back at it, melihat-lihat dulu tuh aku pas kecil diajarin kamu minum obat biar kamu bukan hanya disuruh kamu harus minum obat agar kamu tidak gini, kamu minum obat karena kata dokter kamu harus begini. Dan ketika aku udah mulai dewasa, aku umur 11 ya waktu itu kalau nggak salah, umur 12 akhirnya umur 13 gitu atau umur 12 naik 1 tahun lagi ditanya kenapa sih nggak mau minum, apa sih gitu. Jadi seiring jalan waktu tuh bahkan untuk hal yang life saving aja masih bisa dikasih tahu dengan rasional sehingga aku pas gede aku kayak oh ya emang harus ya gitu sih. Berarti lu bisa mengkategorikan lu memang sangat-sangat dekat sama keluarga lu sendiri gitu. Walaupun tadi lu bisa menganggap wah gue nakal, lu sadar kok lu nakal gitu, tapi lu respect dengan cara abi dan bunda lu membesarkan dan menghadapi anak nakal ini. Iya sangat. Gue kira lu cuma di karakter film doang nakal. Iya ternyata emang kebawa dari rumah. Bener. Iya. Tapi ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya, gue udah kenal Omara beberapa waktu yang lalu dan gue notice nih orang yang paling lama ngebalas chat orang nih. Gue confirm juga ke Prilly emang Omara gini ya. Confirm juga ke teman-teman lain dia. Ini orang kalau emang lagi fokus banget sama sesuatu, dia nggak pegang HP gitu. Apakah itu kalau ditarik balik ada hubungannya sama gue dibesarkan seperti apa? Gue emang harus fokus atau gue emang kalau ngerjain sesuatu tuh memang nggak bisa diganggu atau seperti apa? Gue penasaran. Itu emang salah satu weakness aku terbesar adalah membalas chat sebenarnya. Bahkan ke pasangan sendiri, ke keluarga sendiri itu aku balas chat bukan orang yang paling jago. Jadi dulu pas aku kuliah dan juga SMA ya, mungkin SMA kuliah aku pas di Amerika, aku ada masanya di mana aku tidak main sosial media dan juga bahkan tidak memiliki smartphone ketika orang-orang tuh punya smartphone gitu. Aku stick to flip phone dan telepon jadul gitu. Aku dulu masih punya handphone yang ceklek gitu dan aku kemana-mana pakai handphone yang hanya bisa SMS dan telepon doang gitu. Di pikiran aku sampai sekarang mungkin kebawa ketika orang membutuhkan aku, telepon pasti ada sesuatu gitu. Aku tuh mungkin bukannya meninggalkan sosial media atau meninggalkan gadget atau aku gaptek, tapi nggak segaptek itu juga, tapi lebih kayak terkadang aku tuh mungkin karena membagi-bagi, mengklaster-klaster otakku tuh aku bukan orang yang paling jago gitu, mindset aku tidak kadang tuh suka gagal fokus kayak ketika aku into something yang lain tuh pada luntur gitu. Jadi sehingga kadang handphone ada di, mungkin nggak tahu ada yang banyak yang ngalamin handphone ditaruh di kantong, getar tuh, otak bilang oh ada chat, tiba-tiba 5 detik kemudian lupa kalau itu terjadi, bukannya harus ngebuka dan ngelihat gitu. Atau yang paling parahnya kadang ini sering banget terjadi, chat banyak tiba-tiba ada 15 chat yang belum dibalas, terus aku kayak oh ini ada chat di sini, di otakku aku udah balas semua gitu. Itu sih mungkin
kegagalan aku mungkin karena zaman dulu tuh saking itu overwhelmingnya, aku jadi pakai handphone biasa aja dengan handphone yang telepon dan SMS, mungkin masih ada di rumahku itu. Until recently akhirnya kerjaan membutuhkan sosial media, jadi begitu sih mungkin sebenarnya. Dan kadang tuh aku merasa on a serious note, kita tuh terlalu pressure diri kita sendiri to stay on top dengan semua hal. Kita lagi nulis atau lagi kerja gitu. Tiba-tiba ada chat cetling dari teman kita yang mungkin kita belum ngobrol selama 8 bulan. Itu tuh kita punya obligasi, kita harus balas ini sekarang karena aku harus menjadi tanda kutip teman dan orang yang baik untuk membalas chat tersebut yang mungkin belum kita obrolin selama 8 bulan gitu. Pressure ini tuh aku yakin di luar sana banyak sekali orang yang jago multitasking dalam melakukan itu. Tapi mungkin untuk sebagian besar orang banyak sekali yang lumayan kewalahan gitu, overwhelmed gitu dengan konteks kita tuh harus multitasking yang banyak-banyak, dan mungkin aku tuh untuk membalas chat tuh dan main handphone tuh kadang menjadi prioritas kesekian gitu, dan itu mungkin kesalahan tapi juga ya gimana ya itu. Iya. Mungkin bagi orang-orang yang ngerasa urgent banget di chat sama lu gitu ya. Dia ngechat lu urgent banget. Dia tuh butuh banget balasannya di momen itu. Iya. That's why itu bisa lu anggap mungkin iya gue gak bisa seperti ini. Iya. Tapi lucu sih pas lu bilang kalau di telepon langsung angkat. Bener, pas gue telepon lu beberapa kali itu langsung di detik itu lu angkat. Iya. Mindset aku tuh kayak, karena zaman dulu ketika kita ngeliat SMS tuh gak langsung kita bales gitu. Oke, iya. Iya kan kalau kita telepon kan tek, halo gitu. Iya. Mungkin Iya. Gimana cara lu ngebagi waktu, Mar? Karena gue ajak suara berkelas aja, lu pasti sekarang lagi banyak syuting dan segala macam gitu. Iya. Dan gue tahu nih orang-orang yang berkelas, orang-orang yang memang menurut gue di level top banget, itu pasti sangat bijak memahami dan mengelola waktunya gitu. Terutama dari sesimpel bangun pagi dulu deh. Gimana cara lu bangun pagi, bagi waktunya gimana, terus lu ngapain aja, sampai di fase malam nyampe rumah, istirahat lagi seperti apa? Aku mungkin akan memberikan jawaban yang lumayan mengecewakan gitu. Aku bukan orang yang paling mahir dalam bangun pagi jam 5 pagi apa jam 6 pagi atau ada yang bangun jam setengah 4 pagi lalu lari pagi. Aku iri dengan orang-orang yang bisa sehebat itu gitu. Thank you. Terlihatlah kualitasnya lebih keren. Oke, itu maksa sih. Tapi aku mungkin orang yang aku punya struggle di mana alarm tuh kadang suka nggak kedengeran di aku, malah kadang kebawa mimpi itu alarm. kacau. Dan sticking to schedule tuh aku bukan orang yang paling jago, tapi aku merasa bahwa bagi orang-orang yang tidak jago dalam scheduling, ada juga orang yang memiliki kondisi di mana schedule itu membingungkan mereka. Itu harus ada kompensasinya, dan itu yang aku lakukan. Kompensasinya adalah ketika let's say aku jam 11 sampai jam 12 aku harus melakukan ini, dan tiba-tiba aku kelewat yang harusnya aku bangun di jam malam sebelumnya, aku bangun jam setengah 6 pagi, lalu aku melakukan ini, aku jam 11 jadi fresh gitu, tiba-tiba waduh jam 9.45. Itu aku kompensasinya adalah jam 11 jam 12 aku allotment 100% aku ke situ gitu. Karena aku tahu ketika kita tidak bisa melakukan pre-planning tersebut, at least ketika kita melakukannya itu harus di-charge lah. Yang tadi orang mungkin 100%, kita harus 120% tanda kompensasinya. Jadi aku merasa cara bagi waktu aku adalah itu, menyiapkan energi untuk melakukan 100-120% dalam task-task yang sudah dijanjikan gitu, task-task yang udah aku janjiin gitu. Itu lebih ke situ sih. I know itu mengecewakan, I know disappointing. Seandainya aku bisa menjadi orang-orang yang hebat dan aku benar-benar kayak suatu saat nanti aku mungkin umur 40, umur 50 bisa melakukan itu. Sekarang aku setiap tahun berjanji tahun depan aku akan menjadi orang yang bangun jam ini pagi, lari pagi. Tapi seandainya aku belum bisa gitu sayangnya. Jadi mungkin tentu itu lebih bagus ketika kita bisa plotting semuanya itu, plotting semua dan teratur dalam itu. Cuman untuk sekarang aku adalah orang yang aku melakukan ini jam 10 sampai jam 11. 120% aja deh. Jadi aku gak nyesel berikutnya. Gitu sih. Menarik ketika lu bilang tentang kompensasi, ya dimana lu menyiapkan energi lebih dibandingkan orang pada umumnya, which is kayak gue mungkin bisa aja bangun jam setengah 6 pagi, ibadah, olahraga segala macam, tapi karena gue ngerasa gue punya waktu yang panjang, kadang gue mager juga marah. Iya, kayak betul. Wah gue ada waktu nih kayak 2 jam ke depan gue mungkin bisa scrolling dulu, bisa baca-baca dulu, atau sambil ngopi dulu gitu. Nah kalau lu habit pertama deh ketika lu let's say bangun
mungkin agak ngaret jam 7, jam 8. Apa yang lo lakukan pada waktu itu? Eh, Setiap harinya sih sebenarnya kurang lebih sama. Yang pasti aku selalu ya mandi, siap-siap sekali gitu. Aku cepat, tapi aku selalu menyisihkan waktu untuk beberapa saat. Dan itu menurut aku bisa kita di rumah, bisa juga pas lagi siap-siap naik mobil, atau mungkin kalau misalnya yang naik motor bisa sebelum beranjak motor itu take a moment dulu untuk biasanya ngopi sih. Itu Oke. pasti sih setiap hari. Oke. That moment, karena menurut aku gini loh, pernah ngerasain kan ketika kita dibangunin langsung lari, itu tuh wah gitu kan. Iya benar. Iya. Dan ketika kita ngasih momen 5 menit untuk bangun dulu, walaupun habis mandi atau habis siap-siap, itu tuh aku rasa secara apa ya, kita memberi ruang untuk cognitive ability kita dan juga badan kita untuk menyadarkan diri dan juga untuk take a breather gitu loh, apa ya, tarik nafas dikit gitu loh. Dan ya bisa 2 menit, bisa 3 menit, 5 menit. Dan biasanya itu temannya ya tentunya kopi, ya kan, karena tentu kita udah tahu di sana ada, mungkin Abang bilang udah punya data juga betapa bagusnya efek kafein terhadap mental capacity kita, dan juga untuk hari kita ke depannya productivity itu bisa diefek dengan 2 hal itu, take a moment dan juga untuk ngopi. Gitu sih aku setiap hari. Dan ada studi juga yang bilang bahwa the moment ketika lo ngopi sambil lo ngepost kayak tadi lo bilang take a break bisa 3-5 menit. Disitulah lo punya cara pikir yang dimana lo ketika ambil keputusan itu lebih bijak biasanya. Let's say banyak orang yang memutuskan untuk masuk ke karir apa, karena dia nggak ada waktu loh. Even 5 menit nggak ada, kayak oke gue mau ini karena gue butuh uang banget, jadi gue ambil keputusan. Nah kadang itu bisa jadi keputusan yang lo ambil 1 menit lo jalanin 20-30 tahun. That's why lo gampang ngeluh, that's why lo gampang gak nyaman dengan hidup lo gitu. Tapi ketika lo punya let's say lo ngopi, gue ngopi deh. Gue ngopi deh sekarang. Ini kita visualisasi ya. Let's say ketika gue ada waktu 5 menit nih kayak Omara pagi hari. Oke, hari ini aku pengen ngelakuin hal ini sambil ngopi nih. Gitu. Misalnya. Terus gue mau mengambil keputusan. Mungkin itu bisa jadi lebih bijak karena gue memberi waktu untuk pikiran dan tenaga gue berpikir lebih jernih. Itu mungkin dibutuhkan untuk semua orang di sana ya, di luar sana. Mungkin itu healthy habit. Tadi kan abang bilang kadang kalau misalnya bangun pagi pun jadi tanda kutip malas karena ada waktu lamanya. Tapi aku melihat malah itu sehat karena waktu lama itu bisa menjadi pos yang sangat dibutuhkan. Mungkin bukan hanya untuk hari itu, tapi untuk minggu ke depan tuh 3 jam atau 2 jam spare time yang ada sebelum masuk kantor dan setelah lari atau setelah olahraga itu atau setelah beribadah itu adalah waktu-waktu precious yang dimana kita itu lumayan tubuh kita dalam state self-aware tapi in a good way gitu loh. Kita mendewasakan consciousness kita mendewasakan dalam artian dari bangun tidur yang kayak cek jadi langsung ini kita membuat kita jadi 100% lagi, kita recharge energi kita, dan hal-hal waktu-waktu itu karena udah lebih lama gap dibandingkan aku yang cuma 5 menit itu mungkin lebih bermanfaat gitu. Tapi kan ada namanya Parkinson lo, kalau lo tahu kan, yang dimana semakin gue ngerasa waktu gue banyak, semakin gue mageran gitu. Karena waktu gue kehimpit nih, let's say bangun ngaret nih jam 8 gitu kan, terus gue mau jalan jam 8:30, ya gue langsung hajar gitu. Tapi di momen ketika tadi gue bilang tentang pause Omara, yang paling gue suka kalau misalnya ngopi di pagi hari itu which is aromanya. Nyium baunya. Itu tuh kayak gue kan besar di keluarga yang ada kebun kopi gitu di Gayo kan. Which is itu mereka kalau misalnya bikin kopi di rumah itu tuh kayak ngerasa banget aromanya. Dan ketika gue ngerantau ke Jakarta, ya let's say gue di dapur tuh gue bikin kapal api nih kan, terus aromanya itu bikin gue pengen nyambungin untuk lakuin aktivitas apa. Jadi misalnya kalau Atomic Habits si James Clear bilang kalau lu pengen punya habit yang long lasting, lu kadang harus nikahin sama habit lain yang bisa membantu lu nge-support habit ini. Which is ketika gue cium aroma kopi, let's say gue cium aroma kapal api, itu bisa jadi yang tadi gue nulis 1000 kata tuh bisa 2000 kata gitu. Jadi tuh ngedorong the way gue produktif gitu. Gue masuk ke dunia lo yang di lokasi syuting, kayak syuting setiap hari gitu ya. Gimana cara lo membagi waktu lo dan gimana cara bijak atau cara sederhana Omara untuk lebih bisa nih tahu gue harus optimal di sini, gue harus fokus di sini, gimana? Syuting itu menarik ya, kerja yang sangat menarik gitu karena
Kita itu mungkin juga ada klip-klip yang lumayan terkenal belakangan ini tentang orang memberi insight, beberapa aktor juga memberitahu lokasi situasi bagaimana di lokasi syuting. Tapi kurang lebih kadang tuh syuting itu menurut aku burst of energy-nya tuh menarik gitu karena kita pergantian scene. Dalam pergantian scene itu kita tidak acting atau banyak yang lagi acting tapi at least nggak melakukan scene tersebut gitu kan. Yeah. Lalu tiba-tiba kita melakukan scene tersebut itu dengan asumsi make sure the scene-nya perfect dan itu kan kerja kelompok gitu. Kita nggak bisa yang tiba-tiba lagi take menjadi karakter apa tiba-tiba nggak fokus, itu akan merusak seluruh kerjaan ratusan orang karena harus riset lagi dan itu menjadi hal yang repot. Dan untuk konservasi energi dari kita menunggu, dari kita mempersiapkan membaca-baca skrip sebelum masuk ke set sampai melakukan itu tuh kita aku ngerasa menabung energi gitu loh, konservasi energi. Membagi waktu itu sebenarnya sangat menarik dan orang sangat berbeda. Aku sendiri ketika aku lagi menunggu pergantian scene aku mungkin baca buku, mungkin aku bisa nulis atau mungkin aku bisa muter-muter jalan-jalan muter-muter aja atau mungkin ngobrol sama orang. Itu beda-beda setiap hari dan itu sangat penting bagi kita untuk mental clarity kita dan juga untuk mental health kita gitu. Sama kayak di lokasi ketika kita kerja kantoran, ketika break tentu lebih sehat ketika kita makan, take a pause, ngobrol sama orang dibandingkan ngeliat lagi tetap kerja gitu. Kecuali lagi dikejar deadline. Dan kurang lebih aku membagi waktunya itu menggunakan waktu-waktu ketika sedang tidak melakukan adegan yang dimana aku bisa megang hal lain gitu, buku atau apa untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang aku sedang kejar. Contoh, aku ada kerjaan lain aku coba kerjain pas lagi pergantian scene. Atau ketika aku ingin menyelesaikan buku, aku lagi tertarik. Sekarang ini aku at this point lagi baca ada author namanya Slavoj Žižek. Sangat menarik. Dia lagi membedah. Dia orang Slovenia. Kalau ngomong tuh dia suka gitu-gitu adalah. Dia mungkin pernah lihat di YouTube, dia pernah viral untuk membahasakan tentang cinta. Dia bilang ketika kita merasionalisasikan cinta, maka kita tidak cinta dengan orang itu atau dengan konsep tersebut. Karena cinta ada di atas rasional dan logika. Jadi ketika kita bilang aku cinta kamu gara-gara hidung kamu, ya itu kamu cuma suka sama hidungnya doang gitu. Atau aku cinta sama halnya kayak kita cinta dengan orang tua kita atau dengan saudara kita bukan karena mereka ibu kita menyusui kita atau itu, bukan itu alasannya, tapi karena mereka adalah ibu kita gitu loh. Dia pernah viral soal itu. Aku sekarang lagi membedah, I know out of topic, tapi aku sekarang lagi membedah soal kenapa demokrasi dalam dunia ini suka hancur, dan dia lagi membedah soal political affair-nya di dunia inilah. Semoga itu bisa aku pelajari untuk apa yang terjadi di Indonesia ini. Dan itu aku allotment time-nya ketika lagi tidak pergantian scene, aku coba itu menulis beberapa key point karena menurut aku keeping our brain busy, membuat otak kita selalu sibuk dan juga berpikir itu sangat penting agar kita tetap sharp gitu, agar kita tetap tertarik terhadap hal-hal yang kita sebenarnya inginkan gitu. Apapun ya, kita bisa lagi bosan tiba-tiba buka AI atau buka Google cari tahu soal kenapa sih tomat itu warnanya merah. Atau sebenarnya kalau misalnya jeruk itu warnanya oranye, atau asal usul orange itu sebenarnya buah dulu atau warna dulu. Fun fact seperti ini tuh sebenarnya membuat otak kita tanpa kita sadari lebih sharp karena kita rasa ingin tahunya, curiosity-nya jauh lebih tinggi gitu. Dan aku biasanya mendedikasikan waktu aku ketika aku lagi free untuk hal-hal seperti itu sih. Menarik banget tadi ketika Omara bilang ketika di lokasi syuting lu suka kayak mondar-mandir, bola-balik gitu ya, dan itu ngingetin gue ketika Steve Jobs bilang orang-orang yang idealis, orang-orang yang pinter itu kadang ketika memikirkan sesuatu itu harus jalan kaki dulu, harus bolak-balik juga. Dan gue juga notice ketika kita sempat beberapa kali event offline bareng, lu di ruangan itu kayak bolak-balik, mondar-mandir tuh lu kayak mikir gitu loh. Iya. Tapi di lokasi syuting gimana? Bisa bolak-balik atau mondar-mandir lu gimana? Apa kayak keliling kompleknya atau gimana sampai kemudian lu bisa fokus gitu loh? Iya, tentunya aku adalah orang yang nggak tahu ya, aku suka banget jalan sih, mondar-mandir ya betul. Dan aku cara berpikirnya tuh harus gerak gitu. Kadang kalau misalnya aku duduk, kelemahan aku tuh adalah suka banyak kan orang yang harus fokus duduk mikir, aku nggak bisa gitu. Aku kalau mikir harus muter-muter, kalau nggak keluar itu pikiran aku atau idenya gitu. Terus di lokasi syuting tuh let's say kadang kan suka terbatas gitu ya.
tempatnya tuh tidak bisa kita keluar komplek itu langsung jalan-jalan kemana karena kan pasti nanti dicariin gitu kan. Jadi aku benar-benar di sekitaran situ muter-muter, dan fun fact selalu ada, sampai aku suka sekali apa ya, muter-muter di confined space, apa sih, di tempat yang kecil kayak di lokasi syuting cuma muter-muter itu doang, karena ada sedikit kekasan gitu loh, ada sedikit ciri khas dari muter-muter di tempat yang kecil itu. Nah, aku kasih tahu kalau di lokasi syuting itu pasti baunya aroma kopi yang enak. Dan itu actually bagus secara banyak juga riset psikologinya tentang bahkan kita nggak minum pun aroma kopi itu bisa bagus untuk mental dan kognitif capacity kita ada placebo effect atau apa gitu yang membangunkan kita dengan nyium bau kopi doang. Dan di semua lokasi syuting itu kopinya pasti kapal api. Beneran. Kalau misalnya nggak percaya silakan kunjungin ke lokasi syuting, cari orang PU-nya, itu kopinya kopi apa bang? Pasti kapal api. Dijamin. Dan to a point that aku tuh bisa taruh 5 kopi hitam apa 10 kopi hitam depan aku tahu mana yang baunya kapal api gitu, karena sangat distinktif dan sangat ya enak ya kan, baunya kan sangat harum gitu kan, dan aku bisa 10, 15 terserah deh, ini dari sini dari beans yang mana ada kapal api, aku tahu mana yang kapal api, bahkan mungkin lebih tahu dibandingkan yang lain-lain gitu, karena memang betul setiap hari aku kalau misalnya syuting minumnya itu. Jadi kalau dikasih yang lain kadang kan suka ini, aku dari cium aja, dari aromanya aku udah tahu gitu mana yang itu. Dan biasanya aku selalu request, enggak deh minta yang kopi tubruk yang di itu aja, kapal api yang biasa gitu. Ada studi juga dari Universitas of Warwick, dia bilang ketika mereka ngerilis studi, mereka ngikutin 200 orang nih selama 4 minggu, mereka notice orang-orang yang mencium aroma kopi ya, nggak sekedar minum kopi, mencium aroma kopi itu lebih entusiastik, lebih semangat menjalani hari, lebih happy, lebih kreatif gitu. Dan itu studinya memang dibenarkan, dan itu cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin selama ini ngerasa apa ya pemicu semangat gua, apa motivasi gua. Kadang lu harus kelilingin di mana orang-orang ngopi semua, aroma kopinya harus khas kayak kapal api. Itu lu harus datang ke situ, coba lu cium, bisa jadi lu lebih fresh gitu loh. Nah, aku ada cerita menarik. Aku kan 6 tahunan lebih di US kan, di Amerika, dan di situ kan sangat jauh untuk dari maksudnya budaya Indonesia, susah sekali mencari produk-produk Indonesia di sana gitu. Jadi ketika aku kangen, aku punya ritual. Aku selalu bawa kopi, dan emang kapal api yang ada silver di tengahnya, tau nggak? Yang bungkus-bungkus besar itu, yang 250 gram atau berapa gitu. Aku bawa selalu sana, dan aku make sure ketika aku buat kopi itu, aku selalu minum kopi itu setiap hari, selalu aku buatnya di kamar. Dan teman kamarku dari berbagai negara selalu suka baunya, karena membuat bau kamar itu jadi wangi kan. Aromanya tuh aroma kamarnya wangi. Tapi bagi aku itu aroma yang sangat apa ya? Sangat personal, karena setiap kali aku pulang ke kamar tuh aku jadi kayak aku di Indonesia. Dan itu setiap tahun selama 6 tahun aku selalu bawa kopi kapal api ke Amerika, dan nggak kopi yang lain, selalu kapal api, karena ya itu baunya yang menurut aku sangat mengingatkan aku dengan rumah aku. Jadi selalu aku buat di kamar, aku buat kettle, aku buat di kamar, aku minum. Walaupun sebenarnya ada kopi di luar sana tentu ya, tapi nggak, aku selalu buat kopi itu di kamar agar kamarku bau kopi. Kalau nggak percaya bisa tanya ke teman-teman kamarku, nanti aku kasih Instagramnya. Tapi lucu sih, gue tadi memvisualisasikan kayak misalnya nih lu pindah kamar kan, terus orang-orang teman-teman lu datang ke salah satu apart atau ke dorm lain, terus mereka mencium aroma yang sama. Ini kamar Omara nih. Itu jadi branding lu loh. Betul. Serius itu? Benar, dan mereka suka loh. Setiap kali aku tawarin, mereka this is a different smell of coffee. It's really nice. Aku buatin. Semua orang yang pernah aku buatin mereka suka. Bahkan temanku ada yang buat tiramisu dari pakai kopi kapal api karena saking sukanya. Jangan-jangan ada teman lo yang kadang beli juga serenteng terus jualan. Tadinya pengen kayak gitu, tapi aku make sure untuk enggak. Jangan dong. Aku ingat Omara itu pernah bilang kamu itu tipe orang yang sangat jarang terburu-buru ketika mengambil keputusan gitu. Dan aku bilang di awal tadi bahwa kadang kita tuh butuh momen pause gitu ya. Ketika lu mengambil keputusan, let's say mengambil keputusan untuk project ini, mau nulis ini, membaca buku ini, cara simple atau sederhana untuk mengambil keputusan ala Omara? Aku sih selalu percaya bahwa cara orang take a pause dan juga cara orang berproses untuk mengambil keputusan itu berbeda-beda. Ada orang yang weigh in pro konnya. Aku punya teman yang setiap kali dia punya keputusan yang ibarat kata penting, itu dia selalu membuat list panjang, dan ketika keputusannya itu simple, cuman kayak kita mau makan jam 7 atau jam 8, itu dia pikirin dulu
pro dan kontranya apa. Aku punya teman yang seperti itu gitu. Iya. Tapi aku sendiri, aku itu sebenarnya lumayan orang yang instinktif gitu. Dan walaupun aku spend some time untuk mengasih waktu kira-kira rational explanation-nya, penjelasan logisnya untuk aku mengambil project ini, atau aku menulis seperti ini, atau aku ingin berkata apa dalam sosial media aku itu, aku berikan kepada diri aku rational decision-nya seperti apa sih, kira-kira ini untungnya dan ruginya apa gitu. Tapi pada akhir waktu aku akan membutuhkan sedikit apa ya, insting atau perasaan gitu. Karena seringkali aku menulis semua pro dan kontranya kenapa aku mengambil keputusan itu, tapi hatiku rasanya enggak deh. Dan itu terjadi ketika aku ke kuliah gitu. Kuliah aku ngasih banyak sekali pro dan kontra, aku keterima di beberapa kuliah yang lain, dan aku memberikan banyak sekali kuliah-kuliah lainnya memberikan pro dan kontra yang lainnya gitu. Dan bahkan keuntungan-keuntungan mengambil sekolah lain tuh lumayan lebih banyak dibandingkan sekolahku. Cuman hatiku di sekolah ini nggak tahu kenapa. Dan ketika aku diam sejenak, kasih aku waktu beberapa lama, waktu itu sehari atau apa, aku pikirkan lagi, hatiku tetap berat di sana. Dan kadang menurut aku selogis-logisnya kita akan perlu waktu di mana kita mendengarkan suara insting atau hati kita gitu. Our gut feeling gitu, dimana kayak enggak deh, hatiku condong ke sana. Karena apa? Aku selalu percaya kenapa ini butuh. Ketika itu akhirnya berbuah hasil, kita akan jauh lebih bersyukur. Tapi kalau itu tiba-tiba menjadi keputusan yang merugikan kita, at least kita sudah mendengarkan kata hati, dan kita sedihnya tuh tidak menyalahkan. Padahal kan harusnya gini, ini nggak masuk akal, itu sudah hilang. Memang iya tidak masuk akal, tapi hati kita berkata seperti itu gitu loh. Walaupun kita hilang duit atau kita dirugikan, tapi at least itu kata hati kita. Dan menurut aku itu yang the true self adalah kita memberikan waktu untuk kata hati kita berbicara gitu loh. Dan mungkin banyak sekali studi secara psikologisnya seperti apa, soal insting, soal gut feeling, soal kata hati itu banyak di luar sana dan bisa dicari literasinya sendiri. Tapi aku selalu percaya banyak sekali keputusan dalam dunia ini, dan juga hal-hal yang membuat diri kita itu siapa, itu datang bukan dari rasional dan datang dari logika, tapi datang dari hati atau datang dari gut feeling kita. Kita jatuh cinta terhadap satu hal, kita mempercayai satu hal, itu datang bukan dari sini, tapi datang dari sana lah, di situ. Gitu sih. Dan itu aku selalu nggak tergesa-gesanya aku adalah membiarkan ada beberapa waktu di mana aku mengetahui bahwa itu bukan suara otakku, tapi suara aku gitu loh, suara hatiku yang bilang I want this, aku harus melakukan ini. Bahkan ke hal-hal yang kayak aku ngepost apa gitu, walaupun itu datangnya dari amarah. Contoh, banyak sekali aku mengkritik apa dalam story aku, dan itu terdengarnya marah gitu. Tapi terlepas dari kemarahan dan angst tersebut yang orang pikirkan, ada juga explanation di mana I have to do this, dan otakku bilang mereka itu tidak adil untuk melakukan hal seperti itu gitu loh. Kayak aku mau cerita sedikit, ketika kita podcast ini ada orang yang dilarang beribadah waktu itu. Aku sangat marah. Aku ingin posting soal itu. Walaupun kita tahu sendiri banyak sekali batasan-batasan dalam bersosial media. Bukan hanya orang public figure loh. Aku tahu banyak sekali orang-orang yang bukan public figure pun punya batasan bersosial media. Bukan hanya censorship, tapi let's say lingkungan mereka tidak suka ketika mereka post sesuatu. Dan bagaimana cara menanggulanginya, yaitu aku dengarkan. Penting gak aku bersuara soal ini? Yes, penting. Secara rasional, salah gak mereka melakukan itu? Menurut aku, jahat sekali orang yang melarang orang lain dalam beribadah atau dalam mempercayai sesuatu. Jahat sekali orang yang melakukan itu. Maka aku harus bersuara. Itu prosesnya bukan soal sialan aku repost, enggak, tapi ada proses tersebut. Kenapa itu penting? Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita harus punya backingan logis, atau at least rada reasoning. Aku melakukan itu karena aku marah, atau aku melakukan itu. Dan kalau kita lihat anak kecil, ketika kita punya tahap bisa aku mau makan karena aku lapar, ketika kita ada reasoning tersebut, anak kecil tersebut berarti udah mulai dewasa. Dan menurut aku kedewasaan kita adalah ketika kita bisa mengetahui kenapa sih kita melakukan hal tersebut. Kenapa sih? Dan voicing itu tuh adalah salah satu bentuk kedewasaan gitu. Gitu sih. Dan aku juga notice beberapa kali ketika kamu dihujat, ada orang suka sama kamu di kolom komentar, kamu malah upload di IG story-nya tuh kayak jokes-nya itu loh. Kayak ada orang mungkin kayak baper banget harus memperjelas. Betul. Tapi kamu ngejokes, kayak kemarin ada yang komentar di TikTok itu kayak hahaha lucu juga ya. Itu menurut gua tipe manusia yang tidak tergesa-gesa gitu. Lu mungkin masih bisa baperan sedikit, tapi lu masih punya jeda untuk memindahkan itu jadi
tawaan gitu, bukan Ya. sesuatu yang bikin lu baper gitu. Betul, dan menurut aku sih sebenarnya gini loh, mungkin ada orang yang percaya itu konsep kedewasaan, tapi kita tuh berhak dan kita tuh boleh loh ngerasa marah dan ngerasa sedih ketika Yeah. orang ngejelekin kita. Kalau misalnya, kok kamu masih dengerin kata orang, ya tentu kita itu manusia pasti mendengarkan kata orang. Itu kalau kata Mas Indra ada di habitus kita Iya, gitu. iya. Cuman tergantung kita mau ngapain dengan hal itu kan. Jadi makanya ketika ada orang menghujat di sosial media, aku tuh selalu ngerasa sakit sih bacanya gitu loh, sampai ngomentarin fisik, ngomentarin apa. Iya. Cuman at the same time mereka juga spend lumayan waktu untuk ngomen itu. Iya. Seakan-akan penampilan aku tuh penting sekali bagi mereka Iya, gitu. iya. Dan hal itulah yang aku syukuri sebenarnya. Terima kasih loh ya udah take notice Iya, iya. bagaimana cara aku pakaian, bagaimana rambut aku, bagaimana muka aku, dan as a thank you, walaupun orang mikir itu serangan balik, ya aku akan antara balas komen itu atau up itu. Banyak orang yang bilang ngapain sih buang-buang waktu. Enggak, tapi buat aku nggak apa-apa sih. Itu menurut aku jadi quid pro quo gitu. Kamu memberikan aku satu, aku kasih timbal baliknya. I notice you, aku juga punya sesuatu untuk komen kamu gitu loh. Tapi again itu Iya. sangat aku dan orang ada yang bilang elah Omar cuma buang-buang waktu Iya. doang, sebenarnya salty. Terserah. Tapi lucunya Omar, banyak teman-temanku yang beneran nanggepin itu, ajak ketemu langsung, dan mostly kata teman-temanku, itu orang-orang yang kayak jago banget berkomentar negatif di online, ketika ketemu offline itu biasanya kalau bukan ciut. Nggak ngomong gitu, Iya, tiba-tiba awkward, itu banyak sekali studi kasusnya. Iya, iya. Itu dari teman-temanku gitu. Nah, kalau kamu gimana? Apakah kamu tipe orang yang kalau ketemu orang baru itu langsung nyaman aja gitu ngobrolnya, atau kamu tuh kayak defensif dengan gue udah sering ketemu orang, nih orang kadang ada yang ngeselin, ada orang yang kadang bisa jadi teman, atau seperti apa lo ketika bertemu dengan orang baru? Karena ketika kita ketemu gue ngerasa lu nyaman-nyaman aja gitu, warm gitu. Mungkin ada sesi dimana ketika gue liat Omar ketemu sama orang, jadi agak dingin gitu. Gimana versi lu ketika ketemu dengan orang baru dan kemudian comfort jadi teman seperti apa? Iya, itu sering sih, Abang. Kayak dulu-dulu tuh aku mikir, aku setiap kali ketemu orang tuh pasti punya pintu pertama tanda kutip ya, kayak layaknya semua orang, tapi jarak dari pintu pertama ke pintu kedua, which is real me atau aku membuka diri itu jauh sekali gitu. Jadi aku rasa dulu aku banyak basa-basi. Tapi sekarang seiring jalan aku tuh merasa aku sedikit canggung ketemu orang. Entah kenapa gitu. Seperti karakter yang aku mainkan di film sebelumnya. Aku tuh merasa ada sedikit kecanggungan. Kayak aku tuh orangnya jujur sangat overthinking. Ketika aku ngomong, salah nggak ya tadi aku ngomong? Ini aku selesai suara berkelas aku nanti pulang. Bener nggak ya tadi aku ngomongnya? Aduh, aku nyinggung si abang bilang nggak ya? Apa aku cara minumnya tadi ngeselin? Hal-hal seperti itu lewat di otak aku gitu. Sehingga aku tuh mungkin ada sedikit kecemasan, anxiety, dan juga sedikit kecanggungan ketika ketemu orang baru. Tapi menurut aku ini sangat menarik karena aku tuh ketika ketemu orang baru, kecanggungan ini membuat aku menjadi diri aku sendiri. Emang agak aneh, tapi banyak sekali gestur-gestur yang aku lakukan itu adalah hasil dari kecanggungan dan juga kecemasan aku dalam berbicara. Bagaimana gestur aku, bagaimana aku ngomong sama orang. Sehingga itu menjadi diri aku yang tidak bisa aku deny. Jadi kayak, oh itu Omar tuh orangnya seperti ini. Dan pas aku lihat, oh ternyata ini adalah sebuah tameng, sebuah hasil dari kecanggungan dan juga kecemasan dalam aku berinteraksi terhadap orang baru gitu. Nah, aku melihat di luar sana orang itu sangat mementingkan first impression, dan itu betul. Menurut aku secara psikologi ketika aku study, first impression tuh wah besar porsinya dalam dalam kita melihat orang tuh sangat besar gitu. Tapi terkadang aku ingin mengajak orang-orang di luar sana untuk jangan terlalu takut lah soal first impression. Kenapa? Karena ketika kita melihat first impression itu, kita baca buku ya. Aku pernah ini ketemu orang umurnya dia 20-an awal gitu ya. Dan mungkin dia baru baca buku business psychology dan dia baru belajar the power of handshake gitu. Sehingga dia ketemu aku benar-benar kayak, "Hello, how are you?" Salaman dengan tangan yang atas. Pernah ketemu nggak orang-orang yang salaman dengan tangan atas? Terus aku mikir kayak, bukannya first impressionnya aku malah menjadi, ya kau bos aku, tapi kayak, kok lucu deh, men. Lu pasti baru baca buku yang soal psikologi dan cara berbicara dengan suara lantang. Bukan itu, karena ketika kita bedah lagi, first impression kita terhadap orang itu adalah orang ini sebenarnya tulus apa enggak ya. Kita tuh tidak bisa merasionalisasikan seakan-akan kita psikolog yang kayak dia cara jalannya seperti ini. Kita tuh nggak gitu otak kita, tapi lebih kayak kita nyaman, aman, tidak di sekitar orang ini gitu loh. Dan terkadang aku ingin mengajak orang-orang untuk tidak terlalu takut dengan present themselves first impression itu, karena sometimes kita itu
adalah orang yang kita selalu inginkan to be gitu. Sometimes kita tuh the person we want to be gitu, which is oh dia orangnya lucu ya. Walaupun kita kayak aku pingin dia disukain orang, oh ternyata dia tuh lucu karena aku canggung, atau aku lucu karena aku aneh, atau orang yang kayak freak banget dia, maka kita senang sama orang itu. Padahal itu hasil dari first impression yang tidak dibuat-buat gitu. Authenticity menurut aku adalah satu hal yang sangat penting gitu. Ketika kita take a moment dan kita menyadari bahwa itu authenticity kita tuh sebenarnya adalah yang digemari orang. Sama seperti kita bisa buat riset banyak hal tentang bau yang enak seperti apa, dicampuran apa segala macam. Tapi bau authentic kopi itu adalah yang kita cari. aroma ini adalah yang kita cari. Tapi disitulah maksud kita lihat bahwa sebenarnya authentic aroma atau authentic state of being authentic itu adalah yang kita cari gitu loh. Benar. Dan aku selalu bawa itu kemana aja. Aku bilang bahwa ketika kamu jadi dirimu sendiri, autentik ya, bukan dibuat-buat. Itu tuh kamu bisa menang di mana aja dan nggak ada orang bisa ngalahin kamu gitu. Hanya Omar yang bisa jadi Omar, hanya Bilal bisa jadi Bilal gitu. Betul. Dan efeknya dua. Ketika kita autentik, maka orang itu akan nempel sendiri. Seperti kata orang. Nah, ketika diri otentik kita itu tidak kena untuk person A atau person B, ya maka person A dan person B itu bukan who you authentically want gitu loh. That's the point, ya. Wow. Even kalau di kacamata branding ya, aku suka ngomongin branding dan ada tangganya. Ada skeptical ya, ada criticism, ada konsensus. Nah, ketika lu baru kenal sama, let's say aku baru kenal sama Omara, mungkin setiap orang itu punya level skeptical dulu. Ini orang siapa sih? Kok kayak ini orang-orang Arab yang kadang sok ganteng atau gimana gitu kan, skepticalnya. Terus criticism, bisa jadi kita 1 kali 2 kali ketemu, gue questioning, kenapa Omara seperti ini, kenapa Omara seperti ini. Karena udah beberapa kali kita ketemu, dan di level gagal kita bangkit bareng, baru konsensus, baru gue nyaman, kita bekerja sama, kita temenan gitu. Dan tadi mungkin gue bisa kasih opsi ketika ketemu sama orang, bisa jadi di salah satu tempat, atau misalnya lu ajak orang baru main ke rumah lu gitu ya. Lu tinggal bikin kopi aja kayak lu tadi di Amerika gitu. Betul. Bikin mereka nyaman dulu dengan aromanya, dan bisa jadi conversationnya bisa dari light sampai ke hard conversation. Betul. Dan itu tadi proses yang dari skeptik, kritik terhadap konsensus itu, menariknya adalah itu bisa terjadi dalam waktu 1 menit, bisa juga terjadi dalam waktu 1 tahun gitu. Itu make sense. Kan? Karena kadang tuh kita ketemu orang tuh, kita udah have it all figured out dan kita ngerasa kayak nggak cocok gitu. Terus orang kayak nggak bisa gitu kan, kita nggak kenal. Tapi lucunya adalah itu menurut aku adalah kritik terhadap cara kita bersosialisasi. Kita itu di-expect untuk melakukan suatu standar. Kita harus menerima semua orang, which is betul. Tapi terkadang ketika kita tidak cocok sama orang pasti ngomongnya, ya mungkin belum kenal aja kali, mungkin belum ini aja. Berarti goal utamanya adalah untuk apa? Untuk berkawan gitu. Nah, jadi kan ada 2. Yang pertama adalah kita bisa terima aja kita nggak suka, tapi ada goal kedua adalah kita yang penting akur aja lah gitu, terima aja lah. Yang nggak ada goal 3 apalah, untuk musuhin orang gitu. Makanya aku ini ketika mikir soal first impression, everything aside adalah aku mulai belajar bahwa yang paling penting dari kita manusia adalah kita tahu kita berbeda-beda. We just have to accept everyone, bahwa mereka itu ada, mereka itu patut dihormati. Kita nggak perlu deket dan sahabatan sama orang itu, tapi at least kita menghormati orang itu. Gitu loh. Dan ada salah satu kalimat dari filsuf yang pernah kita baca, bukan Nietzsche. Nietzsche bilang bahwa become who you are, bukan jadi siapa yang kamu mau gitu ya. Dan ketika kita ngomongin tentang autentik tadi, apakah lu merasa bahwa gue udah 100% autentik, gue udah jadi Omara yang beneran Omara seperti gue harapkan, atau lu masih berada di fase transisi, lu pelajari dari karakter film yang lu main, lu pelajari dari orang yang lu temui, atau di state mana kemudian lu yakin bahwa gue Omara kok, gue Omara yang gue inginkan gitu. Aduh, menarik ya Bang Abang ngomong Nietzsche tuh, karena dia pertama salah satu filsuf favorit aku gitu loh, tapi kedua juga kalimat itu jauh lebih kompleks dibandingkan kalimat sebagai kalimat advice doang. Ini aku beda dikit ya. Become who you are, not who you want to be, itu karena Nietzsche itu di salah satu bukunya di Genealogy of Morals itu dia membedah sebenarnya tuh kita dalam moral kompas sebagai manusia itu ada banyak sekali yang ditinggalkan atau diubah dan juga di suppress gitu loh, redam gitu. Sehingga kita harus mengetahui diri kita sendiri itu seperti apa. Ya correct me if I'm wrong kalau misalnya di luar sana ada yang punya penerjemahan lain soal buku Nietzsche. Cuman ketika kita melihat diri kita sendiri gitu, kita ini ingin menjadi, tadi kan seperti yang Nietzsche bilang, kita ingin menjadi orang yang
hargai orang, kita ingin menjadi orang yang mendapatkan gaji sekian, menjadi orang pintar ke universitas sekian gitu-gitu atau apa segala macam. Akhirnya hal-hal fana tersebut kita menyadari bahwa ini nempel ke kita itu dikit banget ya, bentar doang gitu. Let's say dream university aku adalah A gitu. Masuklah kita ke A. Itu tuh tempel ke kitanya gitu sebenarnya jauh dibandingkan hal yang kita sebenarnya inginkan gitu. Yang kita inginkan mungkin kenapa universitas itu? Karena aku ingin proses pembelajarannya. Kenapa proses pembelajaran itu? Karena aku ujung-ujungnya aku pengen lihat pintar. Aku ingin membuktikan pada diri aku sendiri bahwa aku itu pintar gitu contoh. Tapi sejatinya kita ini siapa gitu loh. Ketika kita lihat yang kita inginkan adalah menjadi pintar, sebenarnya bisa ditarik lagi. Kita ini adalah manusia yang punya ambisi. Kita adalah ambitious. Atau aku ingin menjadi orang yang dihormati. Sebenarnya kita adalah manusia yang ingin berpengaruh. Menurut aku itu true self ya. Keinginan untuk menjadi sesuatu. We are a hungry person gitu. Kita adalah orang yang haus akan ilmu, yang lapar akan kesuksesan, akan pekerjaan gitu. Dan menjadi diri sendiri itu titiknya adalah menurut aku prosesnya menyadari hal itu. Sejatinya kita ini seperti apa, bukan akan melakukan apa atau ingin melakukan apa. Contoh, sejatinya kita ini pingin kenyang, kita lapar. Perinciannya adalah kita ingin bisa masak segala macam gitu. Nah, kalimat yang tadi Nietzsche, walaupun ini penafsiran bukan yang itu ya, tapi kalimat yang tadi itu penting karena terkadang kita tuh sangat jauh dari apa yang sebenarnya kita itu seperti apa gitu loh. Kayak tadi, ujung-ujungnya kita mempresentasikan sebagai orang yang tegap, jago bisnis, salaman seperti ini. Mendekati salaman karena kita melihat Donald Trump cara salaman itu menarik orang, sedangkan Putin kayak gini. Kita menarik, itulah menjadi powerful. Sebenarnya enggak, ketika kita menyadari, oh aku ini adalah orang yang sebenarnya suka seni, aku suka menggambar, atau aku suka menulis. Kita tidak perlu menjadikan, karena kita ingin menjadi orang powerful, kita melupakan bahwa kita tuh sebenarnya jagonya apa, kita sejatinya orang yang seperti apa. Padahal kita bisa berkembang di sini, kita accept bahwa kita tuh sebenarnya jagonya gambar, atau kita jagonya nyanyi, atau kita jagonya acting, atau kita jagonya memasak, sehingga we can be the person yang upgrade terus dalam konteks yang kita jago gitu. Ketika kita menyadari who we are, bahwa kita sukanya apa, kita orangnya seperti apa sih yang kita sukai, apa sih yang kita lakukan. Aku petakilan instead of diem, dan meninggalkan kita menjadi orang yang ingin dipandang sebagai orang cool atau seperti apa. That's when we develop ourselves, karena kita udah punya skill set, kita udah punya tabungan bahwa that's who we are, dan kita yang paling jago. Seperti tadi Abang Bilal, Bilal itu hanya satu gitu loh. Aku tidak bisa menjadi Bilal Faranov yang lebih jago daripada Abang gitu. Karena apa? Karena kita udah dari authenticity, karena kita udah menjadi bahwa kita ini seperti ini, accepted, lanjut gitu sih menurut aku. Wow, itu bagus banget sih ketika lu bilang tadi, daripada lu fokus untuk melihat POV, lu mau jadi Donald Trump, mau jadi Putin segala macam, itu kan di level mereka udah di sana gitu. Tuh. Siapa tahu memang mereka ada versi mereka sendiri yang kemudian berkembang. Nah lu fokus aja ke versi lu mungkin masih kecil, tapi lu bisa mengembangkan itu daripada lu di state yang masih rendah banget, masih kecil banget, tapi lu aspirasinya langsung besar gitu. Jadi lu nggak enjoy di prosesnya gitu. Betul, dan itu harus berdamai dengan hal yang kita benci dari diri kita sendiri gitu loh. Kadang kita melihat aku benci banget sisi ini, tapi that's who I am sebenarnya. Malah terkadang hal-hal yang kita benci itu menjadi penyelamat kita di hari akhir gitu, bukan hari akhir, sorry, di kedepan harinya, maaf, di kemudian harinya gitu. Kadang kayak aku benci banget dengan cara aku jalan, tiba-tiba itu menjadi trademark, sehingga jalan itu karena kita sukses, tiba-tiba kita menjadi Steve Jobs, tiba-tiba orang sukses tuh jalannya agak sedikit ke kanan ya, tiba-tiba orang ngikutin, itu kan hal-hal yang aneh gitu sebenarnya. Dan bener juga ya, bener-bener kayak waktu itu duduk Vincent ya kali. Iya. Padahal Vincent cuma duduk ya. Iya, atau kayak gini, bisa jadi Steve Jobs atau Mark Zuckerberg atau Elon Musk itu cuman malah dia dulu mungkin gak suka dengan cara dia berpakaian. Aku cuma bisa berpakaian pakai kaos abu-abu, atau aku cuma bisa berpakaian kaos hitam. Tiba-tiba kita di Indonesia menerjemahkan orang bilioner itu pakai kaos satu doang. Itu kan sudah jauh sebenarnya. Di titik mereka gak perlu bilang enggak, aku cuma gak jago aja. Tapi siapa tahu itu jadi alasannya. Maka ketika kita otentik, aku mau pakai baju apa yang aku mau gitu. Aku sukanya pakai kemeja dimasukin, contoh. Dulu, aku ini cerita sedikit aja. Aku ini kemana-mana suka pakai kemeja dimasukin, atau aku suka pakai rapi lah. Dulu aku dikata-katain dengan hal itu karena aku dibilang, kenapa pulang kantor, dan di circle yang lumayan sekitar aku gitu di pertemanan, kayak lu aneh banget sih style, gila rapi banget mau kemana. Lama-lama aku menyadari itu gaya aku sendiri, dan orang kayak accept
ketika aku pakai kaos tiba-tiba tumben pakai kaos. Itu kan aneh gitu maksudku. Adalah hal yang ketika kita tidak suka awal yang ngerasa dikata-katain ujung-ujungnya menjadi trademark kita itu disitulah proses pembelajaran authenticity itu gitu sih menurut aku. Wow. Even ketika aku baru bikin suara berkelas, itu di awal-awal komennya semua gini, nggak ada host lainnya, kaku banget, nggak menarik segala macam. Sampai di fase sekarang banyak yang mulai komentar bahwa oh ini suara berkelas, itu khasnya gitu, itu authenticity-nya. Dan ketika growing, udah mulai banyak nih orang ngikutin kayak gaya hostnya bilang. Gak mungkin dong bilang tiba-tiba kayak, wih ya Desi paling, gak mungkin kan? Ngopi dulu kita bos. Gak apa-apa juga sih. Kan gak gitu kan? Iya. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari underscore K4AA. Dia nanya, izin Kak Omarah, boleh tahu nggak cara simple untuk aku tidak terus ngebandingin diriku dengan orang lain? Ini udah umum pertanyaannya, tapi menurut aku versi Omarah deh. Ya, jujur aku mau bilang kayaknya itu pertama kita harus ngerasa bahwa itu bukan hal yang berdosa gitu loh, membandingkan diri dengan orang lain gitu. Aku pun ngelakuin itu dan secara psikologis pun orang punya kecenderungan untuk membandingkan diri terhadap orang lain. Yang jangan adalah membenci diri karena kita membandingkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Tapi cara untuk berhenti membandingkan orang lain adalah untuk melihat diri sendiri. Sebenarnya kita tuh maunya apa gitu loh. Let's say kita masuk ke sekolah, terus kita ingin belajar matematika contoh. Tiba-tiba di kelas itu ada teman kita yang disayang guru gara-gara dia biologinya pinter. Jangan tiba-tiba kayak aku pengen belajar biologi demi itu. Itu contoh yang simpel aja, tapi membandingkan diri dengan orang lain tuh kadang resultnya adalah kita semakin jauh dengan diri kita sendiri gitu loh. Bahwa kita rasa ketika kita melihat orang lain itu keren, kita tuh bukannya menjadi diri kita yang sejajar sama mereka, tapi kita tanpa kita sadari ingin menjadi mereka. Dan itu yang menurut aku adalah seharusnya jangan kita lakukan gitu, karena ketika kita menjadi mereka, ya kita nggak akan bisa sebagus mereka. Itu yang perlu kita ingat. Karena mereka itu mereka yang tadi kita bilang gitu loh. Kita itu membandingkan diri dengan mereka itu yang kita menjadi tolak ukur tuh bukannya aku tuh harus ini mereka ya. Tapi yang kita jadi tolak ukurin tuh sebenarnya hanya segelintir image yang kita lihat dari mereka gitu. Kayak contoh kita punya duit 10. Kita lihat teman kita tapi dia udah punya 20 lagi. Ya udah yang penting ngejar ke 20. Ketika kita sampai 20, itu bukan berarti kita sejajar sama mereka. Bisa jadi kita lebih tinggi daripada mereka, bisa jadi kita lebih rendah daripada mereka. Kenapa? Karena yang kita lihat ini mereka punya 20, tapi kita nggak tahu tanggungannya mereka, kita nggak tahu bonus-bonusnya mereka di lain sisi. Jadi kita tuh hanya membandingkan diri dengan satu image yang mereka, dan sehingga kita nge-polish diri kita sendiri untuk menjadi that one version dari mereka. Yang bukan kita dan bukan mereka juga. Jadi kita menjadi diri kita yang sebenarnya kurang sebagus sebelumnya gitu sih menurut aku. Aku selalu mencoba mengingatkan diri aku bahwa itu sih. Iya. Gue ingat kita pernah ngobrolin ini sih dari POV orang lain kan kita cuma ngeliat mungkin 5%-nya doang. Iya betul. Highlight reels-nya yang paling versi terbaik dia gitu. Kita nggak ngeliat effort 95%, behind the scene-nya, jatuh bangunnya, mungkin jam tidur yang harus dia makan sebanyak mungkin. Dan jujur aku ini cerita agak pribadi aja dan soal pekerjaan aku. Dari dulu tuh aku selalu dipaparkan oleh image bahwa orang semakin banyak followers semakin bagus. Dan aku rasa kita tahulah betapa image orang tuh semakin followers tuh lebih gampang dan lebih kita sering lihat di mana-mana dan lain-lain. Dan tentu pasti aku selalu membandingin diri, ya followers aku cuman segini lagi dibandingkan orang yang followersnya jutaan gitu. Si orang itu apa aku. Tapi aku merasa selalu dibalasnya, ya kamu jalan karirnya sama nggak sama mereka gitu. Ada yang mereka itu mendapatkan itu ya karena aku yakin pantas gitu. Mereka yang tadinya aku waktu itu lagi sibuk ke luar negeri belajar, nggak pernah main sosial media, bahkan pakai handphone jadul zaman dulu, mereka sudah dari dulu mencari branding diri sendiri, stripping, sinetron segala macam, sehingga aku ngerasa ya sudah deh, sekarang kalau misalnya emang kita main followers-followersan ya mau gimana gitu. Tapi proses bahwa aku kayak kenapa ya mereka bisa 20 juta followersnya, aku cuman berapa puluh ribu gitu. Itu tuh menurut aku jadi hanya kecemburuan yang tidak produktif gitu menurut aku. Karena pada intinya ketika aku terima film, toh juga yang peran yang mereka ambil belum tentu cocok bagi aku, atau peran yang aku ambil belum cocok bagi mereka gitu. Jadi pada intinya kita harus mengambil peran kita dan we'll do better gitu dari sebelumnya, dari peran-peran sebelumnya, dibandingkan
Tuh kan mereka dapat peran lead role lagi, aku supporting lagi. Mungkin karena followers aku kayaknya enggak di situ sih. Dan ketika kita melakukan itu, yang ada kita capek sendiri dan juga nggak dapat lead role juga gitu. Ya, Gitu sih. itu make sense. Kita ke pertanyaan kedua dari Arto_Syahputra. Cara paling berkelas ala Omara bisa menggait hati perempuan sekeren Prilly. Arto_Syahputra. Dia penasaran nih, kayak dia mau Iya, iya, punya pasangan yang sekeren Prilly. Gimana cara Omara effort berkelas lu gitu? Iya, aku bersyukur sih aku bisa gitu. Tapi gimana ya? Mungkin detailnya panjang ya gimana aku ngelakuin dia. Aku jujur, aku selalu dari dulu aku ngobrol sama Prilly juga, dan aku juga bilang ke semua orang, tidak pernah ada satu cara untuk mendapatkan orang. Menarik. Kita bisa jadi keren, kita bisa jadi paling pintar. Let's say untuk dapetin cewek itu adalah untuk jadi paling pintar. Tiba-tiba tanpa kita sadari 2 tahun kemudian dipanggilnya nerd. Nggak dapet juga, contoh. Atau kita bisa paling ganteng, lalalala. Pas sudah jadi paling ganteng juga nggak dapet gitu. Sebenarnya menurut aku tidak ada satu cara gitu. Yang jadi satu cara adalah kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang ternyata satu frekuensi. Nggak perlu sama, tapi satu frekuensi gitu. Karena ketika kita mendekatkan diri, lalu kita mencoba ngerasa bahwa iya kayaknya aku suka sama ini orang, dan kita true, kita membicarakan, kita memperhatikan, kita berbuat baik terhadap orang itu, dan orang itu menerima dan juga melakukan hal yang sama, berarti orang itu ada mutual connection gitu menurut aku. Dan nggak ada sih, aku mungkin pernah ada di luar sana bahwa aku menuliskan Prilly berapa ribu kata atau apa. Menurut aku itu bukan cara untuk mendekatkan aku terhadap dia. Aku melakukan itu karena aku tahu dia suka akan hal itu. Aku tahu dia suka membaca, aku kasih tulisan. Aku tahu dia suka bunga kala lili, aku belikan bunga kala lili. Aku tahu dia suka waktu itu jam tangan seperti apa, aku coba cari. Tapi itu bukan mendekatkan diri untuk menenangkan hatinya, enggak sih. Aku tidak percaya dalam konteks laki-laki kan suka ngomong menaklukkan ini. Menurut aku itu tidak tepat gitu. Orang itu tidak menaklukkan hati. Orang itu bersinergi dengan hati lain. Ketika kita bersinergi, kita memiliki satu connection yang dimana ujung-ujungnya kita menjadi bahagia bareng. Bukan hanya aku dapet ini. Itu menurut aku lumayan apa ya, ketika kita ingin menaklukkan hati orang atau kita ingin mendapatkan si atensi orang itu level pertama gitu. Karena ketika kita ngomongin soal bisa bareng orang, cara berkelas apa, menurut aku cara berkelas nomor 1 adalah untuk memperhatikan orang itu, apa yang dia suka, cocok gak sama kita jujur sama diri kita sendiri, kita suka apa enggak, lalu kita saling kerjasama membuat bahagia. Mungkin gue bisa ngeliat ini ya, dari POV lu tuh bisa jadi magnet gitu, karena lu beneran jadi true self, lu autentik lagi, kita ngomongin autentik lagi, kayak mungkin lu akan memperjuangkan apa yang dia suka, kayak misalnya 1000 kata, 2000 kata, atau jamnya, tapi bukan itu caranya. Tapi dengan lu jadi diri sendiri dan lu di sekitar dia, dan lu kayak nggak berpura-pura gitu, kelihatan ganteng, keren, sukses segala macam, itu frekuensinya dapet. Betul. Itu magnet gitu. Dan tempat lucunya magnet itu kan orang selalu mikir aku pengen jadi magnet di mana orang tuh menetap ke aku. Salah, magnet itu kalau misalnya kita diamin bareng. It's a team effort selalu gitu. Nah, itu dia. Jadi ketika kita melihat ada teman yang kok dia bisa ya dapet cewek banyak, ya karena dia ngedeketinnya juga banyak gitu. Maksudnya kita nggak bisa melihat atau wah dia ganteng banget, dia punya banyak cewek. Iya, tapi kamu bisa jadi baik dan dapat banyak orang. Jangan banyak orang, tapi maksudnya kan kadang di laki-laki itu ada kecemburuan macam itu gitu loh. Mungkin kecemburuan evolusioner lah. Tapi atau kayak kok dia bisa dapat pacar ya, mungkin karena dia ganteng atau mungkin karena dia kaya raya. Ya enggak juga, orang itu punya pasangan karena mereka jadi diri sendiri, bukan karena mereka kaya atau apa gitu loh. Orang yang punya duit 10 miliar dengan orang yang punya duit 10 ribu, kita ngeliat dua-duanya punya pasangan. Karena apa? Because they're themselves. Gitu sih menurut aku. Jadi cara paling berkelas adalah, versi aku adalah mengetahui orangnya yang digemari apa, lalu mempertanyakan diri sendiri apakah senang gak ya aku membuat dia senang, atau cuman biar bisa impress, biar bisa dapat orang itu, atau membuat orang itu senang adalah membuat kita senang. Ketika jawabannya adalah membuat orang itu senang, membuat kita senang, ya menurut aku itu adalah hal yang paling berkelas. Karena kalau misalnya cuman simply aku tahu dia sukanya apa, aku cuma ngakuin itu biar aku dapat ego boost atau gue keren nih bisa buat dia jatuh cinta, itu nggak berkelas sih. Bener, dan ketika lu targetnya atau tujuannya cuma bikin dia impress ya,
itu nggak bertahan lama. Ketika Nggak lu bertahan dapetin lama. dia bisa jadi kayak semangat lu turun, Ya, terus malah lupa gitu bahwa lu pernah Ya. se-effort itu dapetin dia. betul. Ya. Karena menurut aku ada bedanya naksir doang dengan kayak jatuh hati lah kita taruh kalau misalnya nggak mau pakai kata cinta. Ketika kita naksir doang tuh kayak aku cuma pengen dilirik sama orang ini gitu. Aku cuman kayak pengen dibagus-bagusin sama orang ini. Maka wah dia suka bunga apa aku kasih bunga. Dia suka kopi macam apa aku kasih. Dia suka makanan apa aku masakin lala. Tapi ketika kita jatuh hati terhadap orang jadi matter tuh. Aku cuma pengen lihat dia senyum. Apa sih yang bikin dia senyum gini? Terus dia nggak ngomong baik soal kita ke orang-orang, kita nggak peduli dia habis itu ngapain. Yang penting kita ngeliat dia senyum, dia bahagia, udah kelar. And I think ketika kita satisfy itu menurut aku adalah hal yang paling classy ya. Iya. Kayak lu pernah denger ini deh yang coach bilang kalau lu suka sama bunga lu petik, tapi kalau lu cinta sama bunga ya lu siram. Betul. Itu dia. Iya, iya. Itu dia. Iya, Wah, itu bagus lagi. iya. Pertanyaan ketiga dari Rahil Nurusawa. Apakah ada momen yang tak terlupakan dalam hidup Omara? Yang dimana kalau aku tanyain momen ini, kamu senyum-senyum sendiri. Ada momen yang comes up di kepala lu kalau misalnya lu kayak rindu atau ingat momen apa gitu. Ya, ya. Ada satu momen yang menurut aku lucu dan ini udah lama banget sih sebenarnya. Pas aku umur 6 tahun, aku punya kakek. Dia tuh setiap sore kerjaannya adalah duduk di satu spot sofa itu, minum kopi hitam, terus baca buku. Terus dulu sempat pernah satu saat aku ambil bukunya lagi baca, terus aku lari-lari, terus dia harus capek-capek ngejar aku gitu. Tapi aku di situ aku belajar sesuatu yang kenapa menurut aku seru ya. Kadang tuh kita semakin ketika kita hidup tuh kita memiliki satu habit, kita memiliki satu ritual, apapun itu, baik itu ritual yang mungkin meditatif, mungkin ibadah, mungkin mungkin olahraga, itu terserah, yang membuat diri kita itu sane, membuat diri kita itu tetap menjadi manusia. Ada orang yang suka nyetir malam-malam di tol, nggak ngebut-ngebut ya, tapi nyetir-nyetir doang karena di situ dia bisa jadi dirinya sendiri, atau kayak ngelihat apa. Ada orang yang suka tiba-tiba 3 hari hiking atau whatever gitu. Ada orang yang sesimpel setiap hari cuman ngopi 10 menit dan nggak boleh diganggu. Menurut aku itu semuanya sama sehatnya. Ada orang yang kayak kakekku baca buku, ngopi setiap sore gitu. Jangan kakek lu minum kapal api. Tentu lah. Oke. Iya tentu. Kopi tanpa gula, tanpa apa itu udah. Itu tahun awal 2000-an. Udah ada kapal api sejak lama ya. Udah 1940-an, 1930-an mungkin ya. Tapi hal itu tuh menurut aku adalah hal yang sangat sehat gitu loh. Kita harus memiliki satu kegemaran atau satu ritual yang kita bisa commit tuh ketika kita senang, karena it makes us in check gitu loh. Kita kayak secara mental, oke, aku masih bernafas, aku masih ya kayak ada orang yang grounding gitu sekarang. Lagi zamannya grounding, itu tuh membuat kita tanda kutip mentally grounding gitu loh. Balik ke hal yang kita gemari, kita berpikir gitu. Aku jujur kalau misalnya aku sendiri, aku suka membuat puzzle. Ini aku belum cerita di podcast manapun. Ketika aku stres, ketika aku lagi bosan, aku membuat puzzle, membuat satu masalah, baik itu masalah moral, masalah mental puzzle aku buat. Kayak contoh, ada paradox, this statement is false. Ada itu logical paradox. Aku kerjain, ini gimana ya caranya ya. Seakan-akan puzzle yang ada di otakku sendiri, aku pikir sendiri gitu. Atau kayak contoh, gimana caranya mendisiplinkan satu negara. Atau bagaimana caranya agar memberhentikan korupsi. Hal-hal seperti itu tuh aku iseng, aku kerjakan. Karena menurut aku itu menantang diri kita sendiri itu sangat penting gitu. Dan itu buat aku hal yang meditatif yang aku lakukan setiap hari. Sama halnya kayak baca buku, ngopi. Wah, tadi lucu banget lagi pas lu membayangkan lu lari-larian, terus lu ambil buku kakek lu. Itu gue emang bisa membayangkan masa kecil yang seru kali ya. Dan kakek lu juga pasti walaupun dia ngejar lu itu sengaja biar dia ada kegiatan doang. Iya betul. Dia gak baca doang, wah oke, gue stretching nih, gue training, sekarang gue kerja anak kecil nakal ini gitu. Iya. Alright, wah seru banget sih. Sebelum kita tutup obrolan daging hari ini,
Dan lu harusnya pernah gue tanya ini tapi bisa jadi lu bakal update sih. Aku selalu sedih kalau ditanya kenapa, karena aku tahu sesinya akan berakhir dan aku selalu mikir kapan lagi bisa ke Suara Berkelas ya. Ada lagi, tenang, ada lagi. Omar, Ya. the worst advice yang pernah lu terima? Oke. Jujur, advice ini membuat nge-shape who I am right now dan nge-shape kegemaran aku terhadap hal yang aku pelajari dan bahkan acting, which is ngapain sih mikir-mikir ribet-ribet, udah jalan aja, nggak usah nanya-nanya, nggak usah ribet-ribet, ngapain mikir. Dan apa ya, turunan dari itu tuh sempet orang mikir kenapa kamu ngambil filsafat. Buat aku itu satu keluarga, ngapain ngambil filsafat, nanti jauh loh dari agama atau apa. Jangan ngambil itu, kamu jadi orang udah bolos aja, ngapain sih semua dipikirin. Ketika advice itu dikasih kepada orang yang overthinking dan orang yang lagi ribet dengan hidup, jangan dipikirin, it's gonna be okay, itu mungkin advice yang bagus. Tapi ketika itu dikasih advice kepada anak yang kritis atau anak yang mempertanyakan kenapa kita harus melakukan A, B, C, menurut aku itu worst advice, dan aku beberapa kali mendapatkan itu. Kenapa menurut aku itu worst advice? Karena menurut aku kalau dari skala makrokosmosnya, kita ini sebagai bangsa dulu pernah dijajah. Dan sekarang kita ini sebagai bangsa yang mungkin bisa dibilang bukan negara yang paling maju di dunia ini gitu, bukan negara yang paling GDP-nya paling tinggi atau orangnya paling sejahtera di negara ini. Dan selalu ketika kita ingin komplain, ketika kita dibungkam, kita selalu ditekan ke bawah, jangan marah, jangan ini, ngapain dipertanyakan, udah, it's just how it is. Itu dalam skala level besarnya. Dalam level kecilnya, ketika anak ingin mempertanyakan kenapa sih kita harus ke sekolah, kenapa sih kita harus belajar matematika, kenapa sih kita ini nggak boleh rambutnya panjang dan dipukul atau di apa, itu membuat anak itu ujung-ujungnya tidak sehat juga, malah membangkang gitu. The worst advice adalah menahan critical thinking, menahan kita menjadi manusia yang lebih rasional dan sharp gitu. That's why aku ambil filsafat gitu, karena selama ini aku dibilang udah nggak usah ini, dengarkan aja, lakukan aja udah. Oke, mungkin untuk beberapa institusi itu bekerja gitu, dalam chain of organization, chain of command ada. Tapi sebagai manusia kita tidak bisa menjadi chain of command doang. Sebagai manusia ini kita sendiri loh. Ketika kita di kamar kita sendiri, kita tidak punya bos gitu. Kita mungkin cuman kita dan Tuhan gitu. Tapi kita kan diberi akal. Kita ini dikasih kemampuan untuk mempertanyakan. Ayat pertama kalau bagi yang Islam itu adalah Iqra. Iqra itu bukan sebatas membaca, tapi sebatas tapi jangkauannya adalah untuk melihat sana, melihat dunia. Itu adalah tugas kita sebagai manusia. Maka ketika kita dikasih advice, udah ngapain, gak usah mikir-mikir ribet-ribet banget sih, hidup tuh gini. Itu menurut aku adalah worst advice yang pernah aku terima. Kita seharusnya malah didorong untuk lebih kritis. Gak apa-apa bertanya, karena disitulah kita belajar. Gitu sih menurut aku. Mungkin selama ini banyak dari kita depresi itu karena kita kebanyakan konsumsi dan jarang beraksi. Betul. Dan tugas manusia untuk bisa bertahan hidup yaitu dengan berkontribusi dan memberi inspirasi. Terima kasih banyak Omar. Gue mau closing loh, tiba-tiba lu. sorry. Aku terpukau dengan irama tadi. This is authentic. This is authenticity. Sorry. Terima kasih banyak Omar. Terima kasih Bang Milam. Sampai ketemu lagi, dan sebelum kita tutup, marilah kita menutup dengan ngopi. Thank you for this brilliant Terima coffee. kasih. Terima kasih. Sehat dulu semuanya. Bye.